Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta, datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Konon, mantra barusan adalah mantra untuk bermain jalangkung. Jalangkung ini adalah permainan tradisional yang bersifat ritual untuk memanggil arwah atau entitas gaib. Dan kasus berikut ini berhubungan dengan permainan jalangkung. Ada seorang anak remaja laki-laki, usianya masih 17 tahun dan dia harus kehilangan nyawa dengan cara yang sangat tragis saat sedang bermain jalangkung. Menurut teman-temannya, si remaja laki-laki ini meninggal karena dianiaya oleh arwah atau sosok yang datang saat mereka sedang bermain jalangkung. Apa ini benar? Tim forensik mengungkap kasus ini dan fakta yang didapat adalah, gak usah penasaran, simak kasus ini lebih lanjut di video saya. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Korban ini sebut saja namanya Harry, usianya masih 17 tahun. Seperti anak-anak cowok seusianya, Harry ini punya rasa ingin tahu yang tinggi dan pengen mencoba berbagai macam hal, apalagi yang nyerempet-nyerempet bahaya. Dan di sekolah, Harry ini punya teman atau CS-an namanya Anton dan Mamat. Mereka berdua ini dekat gara-gara mereka ini punya minat yang sama, yaitu sama-sama suka hal-hal yang berbau horor atau mistis. Ya bisa ditebak, setiap kali mereka ini nongkrong, pasti yang dibahas cerita horor terus, baik dari media sosial atau dari podcast. Nah, dari mereka cerita-cerita, semakin lama itu mereka semakin penasaran. Mereka bilang, gimana kok kita coba nih, kita cari pengalaman ya, dimana kita itu bisa merasakan yang namanya pengalaman mistis. Syukur-syukur nanti kita bisa punya cerita untuk kita share dan mana tahu nanti ceritanya bakal viral. Dan akhirnya mereka dapat ide untuk mendapatkan pengalaman itu dengan cara bermain jelangkung. Karena di podcast horor yang pernah mereka dengar, permainan ini tuh ya ngeri-ngeri sedap lah. Konon katanya permainan memanggil arwah ini tuh sangat seru. Karena di beberapa cerita horor yang pernah mereka dengar, orang yang memanggil jalangkung ini kadang-kadang dapat pengalaman mistis. Entah kesurupan atau dihantui selama berhari-hari. Tapi cerita tentang kejadian tidak terduga yang dialami oleh orang-orang yang bermain jalangkung ini nggak buat mereka takut tapi malah penasaran. Mereka bilang, nah kayak ini pas nih, misalkan nanti kita coba main jalangkung, terus kita punya pengalaman mistis, yang mana tahu nanti bisa kita share ceritanya. Nah, cerita yang based on true story ini kan pasti nanti akan viral. Syukur-syukur kita jadi terkenal. Dan akhirnya bermodalkan rasa ingin tahu dan keinginan buat famous, buat nanti mereka viral tadi, mereka memutuskan untuk bermain jalangkung. Awalnya Harry, Anton, sama Matt ini mau coba-coba cek ombak dulu. Mereka main jalangkung dengan media kertas yang ada tulisan huruf, angka, yes, dan no. Dan mereka pakai uang koin. Tapi mereka panggil-panggil jalangkungnya berkali-kali tapi nggak pernah berhasil. Dan kadang-kadang misalkan koinnya bergerak, mereka malah curiga, jangan-jangan salah satu di antara kita nih yang gerakin nih. Akhirnya percobaan mereka selalu gagal total. Mereka bertiga kemudian mencoba mencari informasi tentang permainan jalangkung yang sudah pasti ya bisa berhasil lah ya di internet. Di sana mereka menemukan ada sebuah forum khusus pecinta hal-hal berbau mistik. Dan di situ segala macam hal yang mulai dari jalangkung, pesugihan dan berbagai macam hal yang berbau mistik ada di situ. Nah, di situ mereka mendapatkan informasi yang sangat lengkap tentang bermain jalangkung. Mereka ngeliat nih ternyata kita salah. Kita kan kemarin modalnya itu cuman kertas sama uang koin. Kalau misalkan kita memanggil arwah yang benar-benar dipanggil, kita harus punya sesajen. Ya wajar sih. Namanya juga mantranya kan di sini ada pesta kecil-kecilan. Masa pesta nggak ada suguhannya? Jelas aja nggak ada yang mau datang. Ada beberapa orang yang kebetulan memang menjual belikan perangkat ritual gaib di forum tersebut. Dan Harry dan teman-temannya ini akhirnya memesan satu set sesajen, ada boneka jelangkung, dan juga ada wangian khusus. Nah, wangian khusus ini diklaim sebagai pembuka gerbang antar dimensi.
Waktu si penjual ini sebelum mengirimkan barang jualannya, mereka bertiga ini diingatkan, kalian hati-hati sekali kalau mau membakar wangian ini, karena ini bisa membuka pintu antara dimensi ya, dunia manusia dan dunia arwah. Dan disarankan kalau mereka ini saat membakar wangi-wangian ini, itu dilakukan secara beramai-ramai dan di ruang yang terbuka. Semakin banyak orang semakin bagus, dan semakin udara yang terbuka itu akan semakin baik. Misalkan ada apa-apa, mereka gampang mencari pertolongan, dan ada yang saling backup lah semakin banyak orang. Tapi sayangnya peringatan dari penjual peranti gaib tadi itu sama sekali nggak mereka hiraukan. Kadang mereka sudah ngebet nih, pengen merasakan pengalaman mistis itu seperti apa sih. Apalagi ini kita mencoba wewangian yang bisa membuka gerbang antar dimensi tadi. Jadi begitu alat-alat tersebut datang, mereka langsung berkumpul di rumahnya Anton. Dan saat itu memang rumahnya Anton sedang sepi, kedua orang tuanya Anton ini lagi ada urusan keluar kota. Ya pas lah ya, karena mereka tahu misalkan ketahuan mereka coba permainan jelangkung, orang tuanya Anton ini pasti akan sangat-sangat marah dan bisa jadi ritual mereka gagal. Dan di hari H akhirnya Harry sama Mamat menginap di rumahnya Anton. Di malam hari mereka mulai siap-siap nih, disiapkanlah boneka jelangkung, sesajen, dan mereka mulai baca mantra seperti yang ditulis di instruksi. Nah, barulah mereka membakar dupa yang katanya wewangian pembuka gerbang antar dimensi tadi. Pada saat dibakar, asap yang mulai membubung, wangi-wangian itu mulai memenuhi ruangan. Awal-awalnya tuh mereka mulai ngerasa kok kayaknya mulai merinding-merinding, kepalanya mulai terasa ringan. Dan tiba-tiba saja nggak disangka-sangka si Harry ini mulai teriak-teriak. Harry teriak-teriak, ada pocong, pocongnya banyak sekali di situ. Dan saat itu Anton melihat di sekeliling mereka itu memang ada banyak banget pocong yang berdiri melilingi mereka. Jadi mereka bertiga di tengah-tengah, tahu-tahu aja di keliling mereka tuh banyak sekali pocong. Dan pocongnya tuh nggak ngapa-ngapain, cuma ngeliatin mereka. Terus juga kepala pocongnya tuh gerak. Tapi saat itu mereka sudah ketakutan setengah mati. Apalagi saat itu katanya si Anton itu dia ngeliat di langit-langit kamar itu kayak ada semacam lubang, dan dari situ keluar satu makhluk halus, dan makhluk halus itu bentuknya sangat-sangat mengerikan. Ada yang kayak genderuwo, yang badannya besar, berbulu ada taringnya. Ada juga yang ular kepala manusia, pokoknya banyak sekali. Dan setelah melihat semakin banyak makhluk gaib yang keluar dari lubang yang ada di langit-langit tadi, Anton pingsan, dan setelah itu dia nggak ingat apa-apa lagi. Dan saat sadar, Anton ini sudah berada di rumah sakit. Dia ada di ranjang perawatan dan tangan sama kakinya tuh diikat. Dan di samping ranjangnya itu ada penyidik dari pihak yang berwenang. Dan penyidik ini nanya ke Anton, "Mas, sudah sadar? Namanya siapa? Usianya berapa?" Sama Anton dijawab, dan penyidiknya bilang, "Oke, Mas sudah sadar. Sekarang Mas bisa nggak ceritakan apa yang terjadi?" Dan pelan-pelan sambil masih gemeteran ketakutan, Anton cerita kalau tadi itu mereka sedang main jelangkung, mereka membakar, ada semacam wangi-wangian, dan tiba-tiba aja tuh mereka dikepung oleh makhluk gaib. Penyidik ini juga sambil mencatat keterangan dari si Anton. Dan setelah Anton selesai cerita, penyidik ini ngasih tahu kalau tadi dia dapat telepon dari tetangga di samping rumahnya Anton. Katanya tetangga sebelah rumahnya Anton itu dengar ada suara teriakan-teriakan ketakutan dan kesakitan dari arah rumahnya Anton. Mereka khawatir terjadi apa-apa, akhirnya mereka telepon pihak yang berwenang. Dan waktu penyidik ini datang ke rumahnya Anton, keadaan rumahnya itu udah sangat-sangat berantakan. Dan penyidik menemukan Anton ini dalam keadaan tidak sadarkan diri di ruang tengah rumahnya. Dan penyidik juga ngelihat ada jejak-jejak kaki warna merah, itu darah yang mengarah ke kamarnya Anton. Pada saat penyidik dari pihak yang berwenang itu datang ke kamarnya Anton, mereka buka pintu, mereka menemukan Mamat dan Harry dalam keadaan sangat mengenaskan. Saat itu mereka menemukan Mamat ini meringkuk di salah satu sudut kamar, nutupin mukanya teriak-teriak, dan waktu penyidik yang berwenang ini mau deketin si Mamat ini sampai histeris banget dan dia mau menyerang pihak yang berwenang. Dan gara-gara ini terpaksa Mamat itu dibeku untuk ditenangkan oleh pihak yang berwenang. Sedangkan Harry keadaannya sudah tergeletak di lantai dalam keadaan sudah bersimbah darah, dan bahkan di mata kirinya Harry itu ada luka yang menganga. Dan di situ juga bola mata Harry kelihatan sudah rusak. Pada saat diperiksa oleh pihak yang berwenang, ternyata Harry sudah meninggal dunia. Dan kemudian jasad Harry pun dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter forensik. Waktu diperiksa oleh dokter spesialis forensik, keadaan Harry itu betul-betul mengenaskan.
Di wajahnya ada banyak sekali luka sayatan benda tajam. Dan bahkan bola mata kirinya Harry ini hancur. Dan kelopak mata kirinya tuh ya kayak ada potongan-potongan dengan tepi rata. Tapi yang paling parah ada luka di leher Harry sebelah kiri. Itu ada beberapa luka tusukan benda tajam. Ada juga luka di tangan, itu yang menunjukkan Harry ini sempat mencoba mempertahankan diri. Nah, ada juga di badannya Harry itu bagian dada sama bagian perut itu ada beberapa luka iris akibat benda tajam. Dan waktu diotopsi ternyata luka di leher kirinya Harry ini yang sangat-sangat fatal. Luka kerasan tajam itu menembus otot sampai melukai pembuluh darah besar di lehernya Harry. Dan inilah yang menyebabkan Harry meninggal dunia. Karena waktu dites luka-luka di dada, di perut itu nggak mematikan. Karena luka di dada sama di perut itu cuma sampai jaringan bawah kulit. Kemudian dokter forensik ini melakukan tes urin dan darah terhadap Harry, Mamat, dan Anton. Tapi saat diperiksa mereka nggak menemukan adanya kandungan zat-zat berbahaya di urin ataupun di darah. Karena saat itu pihak yang berwenang menemukan adanya bungkusan plastik berisi daun-daun kering dan wangian di TKP tempat mereka ditemukan. Dan setelah sampel-sampel tersebut dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan khusus, akhirnya ketahuan kalau memang ada kandungan ganja sintetis di tubuh ketiga orang tersebut. Ganja sintetis ini berbeda dengan ganja biasa. Jadi awalnya ganja sintetis ini diciptakan untuk penelitian. Jadi misalkan untuk melihat bagaimana efek ganja di hewan coba kayak tikus atau marmut. Dan ini percobaan ini dilakukan di laboratorium. Tapi namanya manusia ya, setiap zat tuh kayaknya ada aja deh caranya untuk disalahgunakan. Begitu juga dengan ganja sintetis. Jadi cara kerjanya ganja sintetis ini dia akan berikatan di bagian otak yang menyebabkan ya penggunanya ini mengalami gejala-gejala yang menunjukkan ya gangguan pada saraf pusat. Kadang-kadang ada rasa gembira berlebihan, perasaan seperti melayang, tapi juga orang yang menggunakan ini bisa mengalami halusinasi parah. Nah, ganja sintetis ini jauh lebih berbahaya daripada ganja biasa karena gimana pun juga sintetis ini kan efeknya beda. Dan efek ganja sintetis ini jauh lebih kuat. Jadi halusinasi, gembira berlebihan, dan bahkan gejala-gejala lainnya itu akan lebih parah. Nah, saat di metabolisme di tubuh, hasil akhir metabolisme ganja sintetis ini beda dengan ganja biasa. Makanya kalau pada tes urin, tes darah yang biasa itu sering sekali nggak terdeteksi. Perlu tes khusus di laboratorium toksikologi. Dan sudah bisa ditebak kalau uang yang dibakar oleh mereka bertiga itu memang mengandung ganja sintetis. Dan itulah yang menyebabkan mereka bertiga merasa seakan-akan mereka dikepung oleh makhluk gaib. Pada saat pemeriksaan TKP, pihak yang berwenang menemukan ada ponsel milik Harry yang dalam keadaan merekam video. Di situ kelihatan apa yang sebenarnya terjadi. Memang saat itu Harry, Mamat, sama Anton itu berniat mau merekam permainan jelangkung tersebut. Ya tujuannya lagi-lagi misalkan nanti ada pengalaman mistis, mereka bisa upload video itu sebagai bukti dan nanti mereka bisa viral. Dan hasil rekaman video tersebut menunjukkan di awal-awal tuh Harry bilang, "Halo guys, kami bertiga saat ini akan bermain jelangkung. Nah kita lihat nih, kita sudah dapat wangian yang katanya bisa membuka pintu gerbang antar dimensi. Kita lihat ya guys bagaimana efeknya." Pada saat itu mereka membaca mantra dan Mamat membakar wangian khusus tersebut. Dan kita kan tahu tadi wangian tadi mengandung ganja sintetik. Dan dia berkata, "Ini wangian nih guys, katanya bisa sebentar lagi akan banyak makhluk gaib yang datang." Dan awalnya mereka bertiga tuh kelihatan biasa-biasa aja. Mereka panggil-panggil jelangkung pakai mantra. Dan gak lama kemudian kelihatan di video itu kalau gelagat mereka bertiga tuh mulai aneh. Suara mereka tuh mulai gak jelas, mulai kayak meracau. Dan gerakan tubuh mereka tuh mulai agak sempoyongan. Dan tiba-tiba saja Harry teriak-teriak, "Pocong, pocong, ada pocong banyak sekali." Padahal di video itu sama sekali gak ada apa-apa. Yang ada di ruangan ya tetap cuman mereka bertiga. Anton kelihatan ketakutan dan nutupin wajahnya, gemeteran. Dan tiba-tiba aja si Mamatnya tiba-tiba membekuk badannya Harry. Mamatnya teriak ke Anton, "Anton, aku udah dapet jinnya. Bunuh sekarang, bunuh jin ini." Dan Anton tiba-tiba dia ambil gunting dari meja belajarnya dan tusukkanlah gunting tadi berkali-kali ke tubuhnya Harry. Harry terus teriak-teriak kesakitan tapi Anton semakin membabi buta dan terus-terusan tusuk si Harry. Pada satu titik tangannya Harry ini sempat lepas dari pegangannya si Mamat. Harry nyoba ngelawan, dia coba ngambil si guntingnya tadi. Tapi dia nggak berdaya melawan karena saat itu Harry sudah terluka parah.
Dan gak lama kemudian Harry pun jatuh, badannya sempat kejang-kejang dan gak lama kemudian dia gak bisa bergerak lagi. Dan setelah itu Anton lari keluar kamar. Dan si Mamat ini sempat datengin badannya si Harry tadi yang sudah terkulai di lantai kamar. Dia pegangin dan tiba-tiba dilepasin lagi badannya si Harry. Dia teriak-teriak ketakutan, dia lari ke salah satu sudut kamar dan dia meringkuk di situ. Dan beberapa jam kemudian pihak yang berwenang masuk ke dalam kamar. Dan itulah akhir dari video. Dan memang sumber malapetakannya adalah wangian yang mereka beli tadi. Dan klaim bahwa wangian tersebut itu bisa membuka gerbang antar dimensi dan mendatangkan makhluk gaib sudah pasti itu bohong. Yang terjadi gara-gara wangian tadi mengandung ganja sintetis, penggunanya akan mengalami halusinasi. Dan halusinasi yang mereka alami itu sangat-sangat berat, sampai tanpa sadar tuh mereka menganiaya salah seorang teman mereka sampai tewas mengenaskan. Terus bagaimana nih dengan boneka jelangkung yang tadi mereka pegang? Dan inilah menariknya. Dari awal sampai akhir video, boneka jelangkung tadi sama sekali tidak bergerak. Dan Mamat dan Anton tuh sangat syok saat mereka dikasih tahu kejadian yang sebenarnya. Dan pada akhirnya Mamat dan Anton harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di depan hukum. Dan pihak yang berwenang mulai menelusuri siapa orang yang menjual peralatan ritual tersebut. Punya rasa penasaran itu bukan hal yang salah. Karena dari rasa penasaran, seseorang itu akan tertarik untuk mencoba hal-hal baru dan bisa mengembangkan potensi mereka. Tapi kalau berlebihan, rasa penasaran itu bisa mengakibatkan seseorang bertindak ceroboh dan akhirnya malah mencelakakan diri mereka atau orang lain. Never underestimate the impact of your actions. Jangan pernah remehkan konsekuensi dari setiap tindakan kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.